Bayangkan seorang kakek tua yang hidup dalam kesepian, langkahnya gontai menapaki hutan rimba gunung lesar. Di balik sunyi pepohonan, ia menemukan sesuatu yang tak masuk akal, seekor harimau putih raksasa. Tubuhnya berlumur darah, matanya berkilat sendu seolah meminta tolong. Namun pertolongan itu justru membawa kakek pada jalan penuh intrik, pengkhianatan, dan tragedi berdarah. Malam yang hening berubah menjadi lautan jeritan, tubuh renta itu tergeletak berlumuran darah, sementara raungan harimau mengguncang langit, menebar rasa ngeri dan haru sekaligus. Apa sebenarnya rahasia di balik pertemuan ini? Dan mengapa akhir kisahnya membuat semua orang merinding hingga meneteskan air mata? Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia yang selalu menantikan kisah penuh makna. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Senja memerah di atas gugusan hutan lebat, ketika langkah seorang kakek yang ringkih menyisir jalan setapak di kaki gunung lesar. Namanya kakek Amin. Punggungnya bungkuk, tetapi tatapannya tetap bening, seperti embun yang bertahan di ujung daun. Ia membawa keranjang anyaman separuh kosong, menjemput rezeki hari itu dari ranting kering dan akar wangi yang bisa ditukar beberapa butir beras. Sejak kepergian istrinya, rumah papan di tepi kebun terasa luas sekaligus hampa. Angin malam masuk dari celah dinding, menyuara seperti rintih yang sulit ditidurkan. Di meja bambu, sepiring nasi kemarin ia sisakan untuk sarapan, sepotong garam batu jadi kawan tak bersuara. Sunyi menua bersama kakek Amin. Hutan menyambutnya dengan aroma tanah basah dan lumut. Burung rangkong meniti udara, mengirim gema sayup yang membuat dada kakek terasa hangat sekaligus perih. Ia menunduk, mengikat tali sandal yang aus, lalu menyalakan obor kecil dari ranting kering. Cahaya kuningnya bergetar oleh hembusan lembah. Di sela kabut tipis, ia menandai pohon meranti yang tumbang, menghitung potongannya dalam hati, pelan, tertib, seakan setiap bilah kayu adalah doa yang diikatkan pada kenangan. Ketika ia hendak mengayun parang pada akar yang membelit, sebuah suara lirih merambat dari balik semak. Bukan desir dedaun. Bukan ringkih kijang. Suara itu serupa keluhan panjang yang menahan diri agar tidak menarik perhatian dunia. Kakek Amin menegakkan punggungnya. Jantungnya memukul rusuk, namun langkahnya tetap pelan. Ia menyingkap daun pakis, memisahkan liana, dan di sana, di tanah yang lembab, ia melihatnya. Seekor harimau putih raksasa. Bulunya pucat bagai salju yang tersesat ke tropis. Dada hewan itu turun naik dengan berat. Di kaki kanan depan tertancap sisa jerat kawat, menghitam oleh darah yang telah lama beku. Mata binatang itu, besar dan bening, menatap kakek Amin seolah memohon untuk tidak dihianati. Ketakutan datang seperti kilat. Harimau adalah Raja Rimba. Tapi ada sesuatu pada tatapan itu yang menahan tangan kakek agar tidak berlari. Ia menelan ludah, merobek kain dari pinggir sarungnya, lalu mendekat dengan hati yang berdebar. Obornya ia tancapkan ke tanah agar cahayanya tidak menari liar. Ujung parang ia letakkan jauh dari jangkauan. Napasnya berembun di udara yang mulai dingin. Kakek Amin berlutut. Jemarinya yang keriput menyentuh hawa panas luka itu, merasakan denyut nyeri yang menekan daging. Harimau itu menggeram, pelan, bukan ancaman, lebih seperti protes dari makhluk perkasa yang dipaksa merasakan rendahnya tak berdaya. Ia bekerja cepat namun lembut. Kawat karatan dipuntir, ditarik pelan, ditahan saat harimau meronta oleh rasa sakit yang menggelombang.
Dada kakek ikut mengencang tiap kali raungan tertahan meledak di tenggorokan hewan itu. Burung ditajuk terbang serempak. Kabut tersibak oleh getar suara yang berat. Kakek Amin mengikat luka dengan kainnya, membasuh dengan air yang ia bawa di labu kecil. Kata yang tak terdengar melintas di benaknya, memanggil nama istrinya, meminjam keberanian dari kisah lama tentang kasih sayang yang pernah membuat dunia terasa cukup. Angin malam turun lebih cepat dari biasanya. Kakek Amin menunggu, duduk berdekatan, menjaga jarak yang hormat. Harimau itu memiringkan kepala, seolah menakar niat di balik tangan manusia. Di sela diam, hadir pertalian yang tak butuh kalimat. Obor meredup, tinggal bara merah yang sesekali mengecup wajah tanah. Kakek menggumam lirih memuji kebesaran Allah, memohon perlindungan, bukan untuk keselamatannya saja, melainkan juga untuk makhluk yang kini menyerahkan sebagian nasib pada ketelatenan seorang tua. Di kejauhan, terdengar bunyi yang berbeda. Bukan suara serangga, bukan retak ranting oleh kijang yang lari. Itu bunyi besi beradu dengan besi, lirih namun jelas bagi telinga yang akrab dengan sepi. Kakek Amin menoleh. Pada dinding gelap hutan, ada kilau kecil berpendar, seperti mata yang memantul cahaya. Hidungnya menangkap bau anyir yang bukan dari darah hewan, melainkan dari keringat manusia yang membawa niat buruk. Ia kenal bau itu. Bau perangkap. Bau orang yang menukar hutan dengan uang tunai di saku celana. Kakek Amin berdiri pelan, lalu mengusap dahi harimau. Ia berisyarat tanpa suara, menenangkan, seakan mengatakan bahwa malam ini ia masih ada di sini. Langkah kakek mengarah ke semak, menutup bekas jejak, menyamarkan bau darah dengan tanah lembab. Ia mematahkan ranting dan menancapkannya miring, menciptakan garis-garis palsu yang menipu arah. Dari balik batang ulin, suara berbisik merayap. 3 bayangan muncul, membawa lampu kecil dan senapan angin. Mereka menyapu semak dengan kasar, membelah rumputan dengan nada cemas yang ditutupi tawa sombong. Nama kakek Amin melintas di antara cecar anak muda yang memanggilnya orang tua keras kepala. Mereka pernah menawari kakek pekerjaan sebagai penunjuk jalan untuk pemburu, janji imbalan beras dan minyak tanah yang menggiurkan. Kakek menolak, lalu mereka menyimpan dendam yang dinamai canda. Harimau bergerak, pelan, menggeser tubuh beratnya menjauh dari pandangan. Kakek mengisyaratkan lagi. Rasa nyeri di kaki hewan itu membuat tanah bergetar setiap kali ia menumpu. Suara kecil itu bisa menarik mata manusia yang lapar. Kakek menaruh tubuhnya di antara semak dan sumber cahaya para pemburu, menjadi bayang yang memecah perhatian. Ia memetik batu kecil, melemparnya ke arah yang berlawanan. Bunyi jatuh memancing 2 pemburu pergi mengejar, meninggalkan 1 bayangan yang tinggal, ragu, menunggu komando. Malam merapat. Kabut menebal. Dada kakek terasa sesak oleh dingin dan kecemasan. Di dekat kakinya, harimau putih menggeser kepala, menjilat kain yang membalut luka, menandai rasa percaya pada manusia yang semestinya ia hindari. Di atas mereka, bintang mengintip malu, seperti saksi yang tak punya kekuatan kecuali menyimpan cerita. Kakek Amin menggenggam obor yang tinggal setitik. Ia tahu fajar belum dekat. Ia tahu langkah para pemburu tak akan berhenti hanya karena trik kecilnya tadi. Ia tahu malam itu akan panjang, memanjang, mungkin membawa harga yang tak murah bagi tubuh rentanya. Ia menelan ludah, memilih tetap berdiri di sini. Di antara hutan yang ia cintai dan makhluk luka yang menatapnya seperti keluarga yang lama hilang. Di jauh sana, anjing hutan menggonggong, menyalakan irama yang membuat leher merinding. Di bibir lembah, angin berbelok membawa suara baru. Bukan tawa, bukan bisik. Suara itu lebih berat, seperti roda yang menyeret tanah,
seperti kelahiran sesuatu yang tidak diundang. Kakek Amin memejamkan mata sejenak, mengukur keberanian yang tersisa. Malam ini, hidupnya yang sederhana telah terjalin pada rahasia besar yang disembunyikan rimba. Dan sejak detik itu, tak ada jalan kembali ke sunyi yang lama. Kabut pagi menutupi seluruh lereng Gunung Leser, seakan hutan menyembunyikan rahasianya dari mata dunia. Kakek Amin terbangun dengan punggung yang terasa berat, tubuhnya dingin karena embun yang membasahi pakaian lusuhnya. Ia masih berada di dekat harimau putih itu, yang kini meringkuk dengan napas teratur meski masih sesekali meringis karena luka jeratan kawat di kakinya. Sinar mentari menembus sela pepohonan, menyingkap bayangan malam yang seakan menyisakan ancaman. Kakek Amin berdiri perlahan, tulangnya berderit. Ia menatap wajah sang harimau yang begitu tenang. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat hati kakek seakan dipeluk kembali, seolah ada kehidupan yang lahir di tengah kesepiannya. Sejak istrinya wafat, ia tak pernah lagi merasakan ikatan sedekat ini. Kini, seekor harimau raksasa justru menjadi pelengkap kekosongan hidupnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, kakek tahu bahaya sudah mengintai. Malam tadi ia mendengar langkah para pemburu, mencium bau mesiu yang mengalir bersama angin. Mereka pasti belum menyerah. Harimau putih bukan sekadar hewan bagi mereka. Itu adalah harta berjalan, kulit mahal, gigi dan taring yang bisa dijual, bahkan mitos yang bisa diperdagangkan. Kakek Amin mengepalkan tangannya. Selama aku masih hidup, kalian tak akan menyentuhnya, gumamnya lirih. Suara ranting patah terdengar dari kejauhan. Sekejap, kakek Amin teringat malam lalu. Ia menoleh cepat, matanya yang renta tetap tajam menelusuri arah suara. Dari balik semak, seekor rusa berlari panik, lompatannya memecah kesunyian. Hanya rusa, bukan manusia. Tapi firasat kakek mengatakan, manusia-manusia itu akan datang kembali, dan kali ini tak sekadar membawa jerat. Ia meraih kantung kecil dari rotan yang ia gantungkan di pinggang. Di dalamnya ada beberapa ramuan daun hutan. Ia kunyah selembar, lalu menempelkannya ke luka sang harimau. Harimau itu bergerak sedikit, matanya menatap, seakan memahami kebaikan yang kakek lakukan. Bertahanlah, kau harus kuat, bisik kakek. Hatinya tergetar. Bagaimana mungkin makhluk yang begitu ditakuti mampu menundukkan batinnya hanya dengan tatapan? Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan sunyi antara manusia renta dan Raja Rimba. Kakek Amin membagi makanan apa adanya, singkong rebus, sedikit nasi jagung, dan air dari mata sumber. Ia rela tak makan sehari penuh agar ramuan herbal bisa ia pergunakan untuk harimau putih itu. Semakin lama, ikatan mereka semakin erat. Harimau mulai mengikuti langkah kakek, bahkan tidur di dekat pondok kayu reot di tepi kebun. Kehadiran harimau itu membuat malam kakek yang biasanya mencekam berubah penuh kehangatan. Namun, kabar aneh mulai beredar di desa. Orang-orang mengaku mendengar raungan dari hutan, raungan yang mengguncang dada hingga bulu kuduk berdiri. Sebagian berkata itu adalah tanda bencana, sebagian lagi menuding kakek Amin bersekutu dengan makhluk gaib. Fitnah dan bisik-bisik itu membuat kakek semakin dijauhi. Anak-anak dilarang mendekati rumahnya, para tetua pura-pura tak melihatnya di jalan. Kesepian yang dulu hanya sunyi, kini bercampur luka karena tuduhan. Suatu sore, 3 lelaki datang ke rumah kakek. Mereka adalah orang-orang desa yang sejak lama bekerja sama dengan pemburu luar. Wajah mereka keras, mata mereka liar menyorotkan niat. Amin, kata salah satu dengan nada pura-pura ramah, kami dengar kau menemukan sesuatu di hutan. Kau tahu sendiri, hutan bukan milikmu seorang.
Kalau ada yang besar dan berharga di dalamnya, mestinya kita semua kebagian. Kakek Amin menatap mereka dengan sorot tajam. Aku tak temukan apapun selain kayu bakar, jawabnya pelan. Tapi getaran suaranya menyimpan kegelisahan. Lelaki itu tertawa, tawa dingin penuh sinis. Jangan bodoh. Raungan itu bukan suara biasa. Katakan di mana kau sembunyikan hewan itu, atau ia menghentikan kalimatnya dengan ancaman yang tak butuh kata. Harimau putih yang selama ini bersembunyi di balik kebun menggeram pelan. Suaranya membuat tiga lelaki itu mundur setapak. Mata mereka membelalak antara takut dan serakah. Benar, gumam salah satu, dia menyembunyikannya. Mereka lalu berlari meninggalkan rumah, mungkin untuk memanggil lebih banyak orang. Kakek Amin memegangi dadanya yang berdegup kencang. Ia sadar, waktu semakin singkat. Malam itu, ia duduk di teras pondok, harimau putih di sisinya. Ia mengelus bulu lembut hewan itu sambil menatap langit berbintang. Kita mungkin tak bisa lama bersama. Tapi selama aku masih bernapas, aku akan menjagamu. Harimau itu menundukkan kepala, seakan mengerti janji seorang manusia tua yang tak punya apa-apa lagi selain kesetiaan. Namun ancaman tak bisa dihindari. Beberapa hari kemudian, desa geger. Seorang pemburu ditemukan tewas di hutan dengan tubuh tercabik. Desas-desus menyalahkan kakek Amin dan harimau putihnya. Orang-orang yang tadinya hanya berbisik kini mulai terang-terangan menuntut. Mereka berteriak di depan rumah kakek, melempar batu, menyebutnya pembawa sial. Kakek Amin hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh, bukan karena takut pada mereka, tapi karena ia tahu harimau itu menjadi incaran lebih besar lagi. Semakin banyak orang akan datang, membawa senjata, membawa dendam, membawa ketamakan yang tak pernah puas. Malam itu, hutan leser kembali bergemuruh oleh raungan. Raungan harimau putih yang mengguncang dada siapapun yang mendengarnya. Raungan yang mengabarkan bahwa konflik besar akan segera pecah. Kakek Amin berdiri di ambang pintu pondoknya. Angin membawa bisikan aneh, entah dari manusia atau dari hutan sendiri. Di matanya, kilatan api obor mulai terlihat dari arah desa. Bayangan puluhan orang bergerak mendekat. Ia menatap harimau putih yang setia di sisinya, lalu berbisik, "Bersiaplah, malam ini rahasia kita akan terungkap." Api obor merayap seperti ular menyala di lereng hutan. Dari ambang pintu pondok kayu, kakek Amin melihat bayang berlapis di balik kabut, puluhan orang berjalan rapat, langkah mereka berat, napas mereka dipacu amarah yang disulut gosip. Angin membawa bau minyak tanah, campur keringat, bercampur serbuk mesiu yang melekat di jari. Di sampingnya, harimau putih itu mengangkat kepala. Mata beningnya menyapu gelap, telinga tajamnya menangkap denting kecil dari besi yang saling beradu, entah dari jerat atau dari pengangkat katrol yang disembunyikan di balik batang ulin. Kakek Amin menatap sejenak bulu pucat sang harimau, lalu meraih tongkatnya. Suara hatinya berdenyut seperti genderang kecil. Ia tahu malam ini ia tidak berhadapan hanya dengan rasa takut, melainkan dengan niat orang yang telah lama melupakan batas. Dari rombongan obor, muncullah 4 orang paling depan. Sarman, yang dulu sering meminjam parang di rumah kakek. Johar, si mulut tajam yang suka mengejek ketika kakek melarang mereka memasang jerat di batas ladang. Udin, wajahnya masih muda, matanya cemas seperti orang yang terjebak janji yang tidak sanggup ia tepati. Dan paling belakang, dengan langkah tenang yang terasa justru paling berbahaya, berdiri Bahar, orang yang mengatur keluar masuk kayu dari hutan, yang menyebut diri pengusaha tapi lebih sering mengatur cara hutan kehilangan nyawanya.
Sarman mengangkat obor tinggi. Api menari di wajahnya, membuat garis bibirnya tampak lebih keras. Ia berseru, suaranya memecah kabut. Kami datang untuk mengakhiri bahaya ini. Di hutan ada hewan yang sudah melukai orang. Desa resah. Serahkan di mana kau simpan raja hutan itu, Amin, supaya kami bisa menanganinya. Tangan kanan Bahar mengangkat, menenangkan gerombolan yang ikut bersorak. Bahar bicara pelan, namun kata-katanya memantul jauh. Kami hanya ingin ketertiban. Kalau betul ada harimau putih, itu harus ditangani orang yang mengerti. Bisa kami bawa, kami jual ke kebun binatang, atau kami cari pembeli di luar. Kau pun akan ikut mendapat bagian. Ini demi keadilan. Kakek Amin berdiri tegak. Ia menurunkan tongkat, menahan gemetar yang merayap dari lutut ke telapak kaki. Ia tidak ingin darah tumpah di tanah yang ia cintai. Ia menatap satu persatu, lalu bersuara. Ketertiban yang kau maksud bukan ketertiban hutan, Bahar. Itu ketertiban kantongmu. Harimau itu datang padaku bukan untuk memangsa, ia datang dalam luka. Aku akan menjaganya sampai ia sanggup kembali ke rimba. Hutan ini bukan pasar malam tempat kau bagi-bagikan harga atas napas makhluk hidup. Sorak menggelegar. Johar maju setapak, mendorong bahunya pada Bahar seolah meminta izin. Ia melempar sebutir batu ke dekat kaki kakek Amin. Batu itu memercikkan debu kering. Tak ada yang abadi, Amin. Hutan ini sudah lama jadi tempat orang mencari makan. Kalau kau melawan, kau akan sendirian. Lalu ia menoleh pada rombongan. Bakar saja pondoknya. Usir dia. Harimaunya pasti keluar. Udin menggigit bibir. Ia memandang kakek Amin dengan mata yang ragu. Tangan mudanya memegang bambu panjang yang di ujungnya terikat belati kecil. Kakek Amin menangkap tatapan itu, tatapan anak yang pernah ia ajari membuat jebakan burung tanpa menyakiti, tatapan yang dulu acap muncul ketika Udin datang meminta nasihat. Kakek mengangguk pelan, berharap sisa nurani di dada anak itu masih ada. Sebelum api meletup di dinding pondok, raungan rendah membelah malam. Harimau putih keluar dari gelap kamar, berdiri di ambang ruang. Cahaya obor memantul di bulunya, seperti salju yang tengah menyimpan kilat. Mata manusia beralih padanya. Beberapa mundur spontan, sebagian yang lain justru maju, diseret rasa bangga yang salah tempat. Sarman berteriak, sekarang. Dua jerat baja melesat, melengkung seperti lidah ular, mengincar leher dan kaki. Harimau melompat menghindar, tubuh raksasanya menyambar udara, cakar belakangnya menggores tanah sampai tanah itu memuntahkan bau lengas yang tajam. Kakek Amin bergerak tanpa pikir. Ia menubruk salah satu tiang jerat, menggoyahkan kakinya. Tali baja itu menegang, menyambar belukar, bukannya leher hewan. Seketika terdengar kata-kata kasar, lalu langkah kacau. Johar mengayun bambu. Kakek menangkis dengan tongkat, benturan memukul telapak tangannya hingga perih, namun ia tak melepaskan. Rombongan di belakang bersorak, ada yang melemparkan kain berminyak, ada yang meniup peluit. Kabut pecah, hutan bergema oleh suara yang tak lagi mengenali batas. Harimau putih menerkam tanah di depan Sarman. Tidak menyentuhnya, hanya melepaskan raungan sedekat mungkin agar tubuh manusia itu mengingat bahwa keberanian palsu tak ada nilainya di hadapan api rimba. Sarman tersungkur, obor jatuh, api menjilat rumput kering. Udin terkejut, memadamkan api dengan menggeseknya pada tanah, menatap harimau dan kakek bergantian, seolah hatinya ditarik dari dua tebing. Bahar mengambil alih.
Ia mengangkat tangan. Hentikan bakar. Fokus pada jerat. Ia mengayun tangan kedua lelaki di kiri kanannya. Tarik perlahan. Pancing dia ke arah jurang kecil itu. Di balik pandan berduri, tampak gulungan baja dan katrol portabel yang disembunyikan rapi. Jadi ini suara roda menyeret tanah yang tadi malam didengar kakek. Itu bukan kebetulan. Mereka sudah menyiapkan jalur. Jika harimau berhasil digiring ke sana, kawat baja akan menutup seperti mulut besi, melilit dada dan leher, memeras napasnya sampai habis. Kakek Amin melihat arah itu, lalu menoleh ke harimau. Ia tahu hewan itu bisa memilih melawan, namun luka di kakinya belum pulih. Jika ia jatuh pada rencana Bahar, segala yang mereka jaga akan berakhir. Kakek melangkah, menyodorkan tubuhnya sebagai daya pengalih. Ia menatap harimau sedekat mungkin. Mata bening itu kembali padanya. Kakek berbisik sangat pelan, hanya cukup untuk didengar yang mereka percaya. Ke arah barat, di balik meranti roboh. Di sana tanah lebih lembab. Kakimu akan lebih kuat menapak. Harimau putih menunduk tipis. Dalam sekedip, ia berbelok, menyelinap melalui sela yang bahkan manusia kurus pun jarang memikirkan bisa dilewati. Johar memaki. Sarman bangkit, mengejar dengan tali yang terentang. Udin terpaku, lalu menoleh ke kakek. Amin, tinggalkan saja. Ini sudah di luar kendalimu. Kata-katanya seperti benih ragu yang ia tanam pada telinganya sendiri. Kakek Amin tidak menjawab. Ia berlari sekencang yang sanggup dilakukan tubuh tua. Napasnya berbunyi nyaring. Dada terasa panas. Tetapi langkahnya tetap mengikuti arah harimau. Ia melewati akar yang menyilang, mengangkat kain sarung agar tidak tersangkut, menyibak pakis dan alang yang memukul pipinya dengan kasar. Di belakang, gemuruh kaki manusia mendekat, jerit dan perintah bercampur di udara. Di atas tajuk, burung-burung meninggalkan sarang, menebarkan kepak yang seperti hujan tipis. Di sebuah cekungan kecil, tanah memang lebih lembab. Mata air rembesan mengalir, membuat tanah liat mengilat seperti kaca coklat. Harimau menjejak di sana, menguji kekuatan kakinya, lalu menoleh. Kakek mengangkat tangan, menenangkan. Dari sisi kiri, dua lelaki muncul dengan jaring tebal. Mereka melompat bersamaan. Harimau menyamping, jaring menutup ruang kosong. Kakek menyibak jaring dengan tongkat, memberi ruang pada hewan itu untuk melenggang maju. Tongkatnya patah, suaranya memekik di telapak tangan. Ujung belati Johar menari singkat, menggores lengan kakek. Hangat darah mengalir, namun kakek tidak berhenti. Rasa perih itu seperti peringatan bahwa tubuhnya masih hidup dan masih berutang tindakan pada yang ia percaya. Bahar muncul tidak jauh dari sana. Ia berdiri di atas pangkal akar besar, pandangannya dingin, seperti batu yang lama meneguk hujan. Amin, kau membuat segalanya lebih sulit. Kau tua, sendirian, dan terlanjur keras kepala. Kalau kau menyingkir sekarang, aku akan melupakan malam ini. Kalau tidak, aku tidak akan bertanggung jawab kalau ada yang terluka. Kata terluka dibiarkan menggantung, bukan ancaman kosong, melainkan pilihan yang ia letakkan di depan pintu. Kakek menghapus darah dari telapak, lalu menatap Bahar. Di matanya, ada sesuatu yang tidak biasa. Bukan sekadar amarah. Ada kelelahan panjang, ada kompromi yang terlalu banyak ia telan sampai wajahnya lupa bagaimana rasanya menjadi lunak. Kakek mengembus, pendek, seperti menolak jalan yang ditawarkan. Hutan ini bukan barang. Harimau bukan angka.
dan aku tidak akan menyingkir." Bahar mengangguk, seolah memang menunggu jawaban itu. Ia memberi tanda. Dari semak, 3 orang serempak menarik kabut jaring baru. Harimau melompat, jaring menutup udara. Udin meloncat, menahan sisi jaringnya sendiri, namun tangannya bergetar. Matanya bertemu dengan mata kakek. Ada permohonan yang tidak keluar sebagai kata. Kakek menggerakkan kepala, sangat kecil, seolah berkata, "Lakukan apa yang membuat batinmu tidak pecah." Udin melepaskan satu sudut jaring. Benang-benang itu mengendur sedikit, memberi celah pada harimau untuk memutar, cakar depan menebas udara, merobek sela. Sarman memaki, menubruk Udin. Keduanya jatuh berguling. Bahar menyipitkan mata. Ia menangkap pengkhianatan kecil itu, namun memilih menahan murka. Mungkin ia menunggu saat yang lebih tepat untuk menghukum. Dalam kekacauan kecil itu, harimau berhasil lolos beberapa langkah, tetapi jerat baja yang lain menyentuh kaki belakangnya. Suara sesak terdengar, pendek, tajam. Harimau menghentak, tanah memercik. Kakek Amin menubruk tali, mencoba meraih simpul. Ujung kawat memakan telapak tangannya, menyisakan garis merah. Ia menggigit gigi, menyeret simpul itu ke batu untuk melonggarkannya. Tenaganya seperti diambil dari semua musim yang pernah ia lewati bersama istrinya, dari semua pagi ketika ia memilih hidup walau sepi membuat malam terasa lebih panjang dari seharusnya. Orang-orang semakin mendekat. Obor mengelilingi cekungan, menyusun dinding api yang memantulkan keringat di wajah. Suara mereka menjadi satu gelombang yang menabrak dada. Di antara sorak dan makian, melesat bunyi yang berbeda. Dor. Bukan senapan besar, namun cukup untuk memecah malam. Peluru kecil berkisar di pangkal pohon, memercikkan serpih kayu. Si pemilik suara itu bukan sembarangan. Bahar menoleh tajam. "Siapa yang menembak? Aku tidak perintahkan gunakan senjata api." Johar menurunkan tangan gemetar. "Aku hanya ingin menakut-nakuti." Bahar tidak menjawab. Ia melangkah turun, merebut senapan dari Johar, lalu mematahkannya di lutut, melempar ke tanah. "Aturanku tidak untuk dilanggar." Kalimat itu membuat yang lain terdiam sejenak. Hukum di antara mereka bukan lembut, namun mereka terbiasa menaatinya karena Bahar tahu bagaimana menghidupi dan menakuti dalam satu tarikan napas. Kakek Amin memanfaatkan jeda itu. Ia menekan batu ke simpul kawat sekuat yang ia sanggup, memutar sampai simpul itu mengerang, lalu longgar. Harimau seolah paham, ia menghentak lagi, dan tali itu lepas. Jerat meleset ke tanah, menampar lumpur basah. Harimau berdiri tegap, meski kaki belakangnya masih menanggung nyeri. Ia menunduk pada kakek, sebuah salam yang hanya dimengerti dua makhluk yang telah berbagi luka. Lalu dengan kekuatan yang tersisa, ia menerjang ke sisi hutan yang lebih gelap, menembus pandan berduri, menghilang seperti kilat yang kembali ke awan. Sorak berubah jadi amuk. Sarman dan Johar mengejar. Bahar mengangkat tangan, namun amuk sudah lebih keras dari perintah. Obor tumbang, api menyambar ilalang. Kabut menjadi asap. Hutan mengirim bau hangus yang membuat mata perih. Udin berdiri mematung, kepalanya menoleh ke sana kemari, tatapannya mencari kakek. Ia melihat lelaki tua itu terhuyung. Luka di lengannya membasahi kain, darah menetes dan menyatu dengan lumpur. Kakek Amin menahan diri agar tidak rubuh. Dunia di sekelilingnya berputar, namun ia masih sanggup mendengar degap jantung hutan. Di kejauhan, raungan harimau menyala lagi, lebih jauh, lebih dalam. Itu tanda bahwa ia masih bergerak,
bahwa hidup belum menyerah. Dari kanan, terdengar gemertak berat, seperti sesuatu yang menabrak belukar tanpa peduli. Bahar menoleh, matanya memantul api. Suara mesin mengaum rendah, makin lama makin jelas. Dari balik kabut, muncullah bayang besi rendah dengan lampu mata seperti serigala besi. Sebuah kendaraan tanpa plat, kecil namun kuat, dilengkapi kait dan winch di depannya. Bahar telah menyiapkan segala yang selama ini hanya ia isyaratkan. Malam ini, besi itu turun ke lembah. Api berlari di permukaan alang. Asap menutup bintang. Orang-orang yang tadi berani kini mulai batuk dan tersendat, namun amarah masih menuntun kaki. Bahar memberi tanda pada dua lelaki untuk mengarahkan kendaraan ke jalur sempit, menyusuri jejak segar harimau. Kakek Amin menatap besi itu lewat, lalu menutup mata sekejap. Dalam gelap matanya, ia membayangkan jalan bawah yang memutar ke dataran lebih tinggi, tempat akar beringin melintang seperti jembatan. Ia pernah ke sana bertahun-tahun lalu bersama almarhum istrinya. Jika harimau menuju ke sana, ia akan menemukan tanah yang lebih dingin, air yang lebih jernih. Tetapi jika besi ini mendahului, akar-akar itu akan hancur dan jalur lolos tertutup. Ia membuka mata. Udin sudah berdiri di sampingnya. Suaranya parau oleh asap. "Kakek, ikut aku. Ada jalur lain ke atas. Kita bisa memotong jalan besi itu." Kakek Amin mengangguk. Mereka berdua mulai bergerak, menyelinap di bibir kabut, memanfaatkan bayang api yang justru membuat sebagian pandang musuh buta. Langkah mereka menjejak bebatuan licin, memelintasi akar, meniti tebing kecil yang basah oleh embun. Di belakang, sorak amuk mengambang seperti nyanyian buruk yang enggan padam. Di punggung lereng, udara lebih dingin. Suara mesin terdengar lebih jelas, memantul di dinding tanah. Udin menunjuk celah di antara dua batu besar. "Lewat sini. Kita bisa lebih dulu sampai di punggungan beringin." Kakek mengangguk lagi, namun lututnya memberi isyarat yang tidak menyenangkan. Tenaganya menipis. Setiap tarikan napas seperti menabrak paku yang disusun di dalam dada. Tetapi ia tetap bergerak. Di bawah sana, harimau putih berlari dengan kaki yang belum utuh. Di atas ini, manusia yang mengaku beradab tengah menuruni derajatnya sendiri. Keduanya bertemu di satu titik yang sama, dan kakek Amin memilih berdiri di antara keduanya, menjadi jembatan yang mungkin patah, namun tetap mencoba. Kabut menipis seiring mereka mendaki. Di depan, gelap pecah oleh lekuk akar beringin yang melintang, basah, berkilat. Kakek Amin berhenti sejenak, menatap punggungan itu dengan mata yang mulai pedih. Ia mendengar raungan lagi, jauh, lirih, seperti salam yang memanjangkan nyali. Lalu dari arah lain, lebih dekat, terdengar derit besi dan decit rantai. Serigala besi menyeret dirinya ke atas, didorong dua lelaki yang mendesak dari belakang, dipandu Bahar yang tidak lagi menunggu di bawah. Di bibir punggungan, angin tiba-tiba menggulung lebih dingin, membawa aromanya sendiri. Tanah bergetar halus, bukan karena mesin, melainkan karena sesuatu yang ditahan lama kini mulai bergerak. Kakek Amin menajamkan telinga. Dari perut lereng, gemuruh rendah tumbuh, seperti awan patah yang memutuskan turun ke bumi. Udin menoleh dengan mata melebar. "Kakek, dengar." Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Bibirnya bergetar. Di wajahnya, terlihat cemas yang bercampur harap, seperti orang yang memahami akan datangnya bahaya sekaligus pintu kecil untuk selamat. Gemuruh itu mendekat, menelan decit rantai, menelan sorak, menelan bahkan raungan yang baru saja terdengar. Hutan menahan napas. Akar beringin berderi pelan,
menegangkan diri. Tanah menunduk sedikit, lalu melenting seperti busur yang lama ditarik. Di bawah sana, di tempat obor memantul di kabut, sesuatu yang lama menunggu akhirnya melepaskan diri. Dan pada detik itu, kakek Amin tahu malam ini belum selesai. Hanya garisnya yang bergeser, dari amuk manusia ke gerak rimba yang tak pernah mau diperintah siapapun. Tanah berguncang pelan, lalu semakin kuat. Seperti dada bumi yang menahan batuk, lalu meledak dengan suara gemuruh yang menggetarkan segala isi hutan. Dari perut lereng, longsoran tanah basah meluncur. Pohon-pohon kecil tercabut, bebatuan melesat menghantam akar besar. Asap debu menutup cahaya obor, membuat manusia yang berteriak di bawah panik seperti anak ayam kehilangan induk. Kakek Amin menahan Udin agar tidak ikut tergelincir. Mereka berdua berpegangan pada akar beringin yang melintang seperti jembatan raksasa. Dari atas, terlihat obor berjatuhan, menimbulkan kilatan api kecil yang langsung padam di telan tanah basah. Jerit para pemburu bercampur batuk, sebagian terperangkap lumpur, sebagian lain berlari kocar-kacir. Namun gemuruh itu juga membuat serigala besi yang dibawa Bahar terguncang. Rantai besinya melompat dari jalur, roda terkubur lumpur. Mesin meraung, namun tak mampu menahan amukan alam. Kendaraan itu tergelincir ke sisi, hampir terguling. Dua lelaki terlempar, jeritnya pecah lalu lenyap di telan kabut. Bahar berteriak, memberi perintah agar mesin ditarik, tapi suaranya kalah oleh suara tanah yang terus runtuh. Di tengah kekacauan itu, raungan harimau putih kembali terdengar. Lebih dekat. Lebih dalam. Raungan yang mengguncang dada, memecah panik manusia dengan rasa takut purba yang tak bisa ditawar. Dari balik kabut, sosok besar itu muncul. Bulunya berkilat lembab, matanya bersinar dalam kegelapan. Ia berdiri di atas batu besar yang baru saja terangkat oleh longsoran, tubuhnya menjulang, seakan rimba mengirimnya sebagai hakim malam itu. Orang-orang mundur. Sarman yang tadinya berani kini gemetar, wajahnya pucat. Johar bersembunyi di balik batang pohon, meski matanya tak bisa lepas dari makhluk itu. Bahar masih berdiri tegak, tapi jemarinya meremas gagang parang dengan lebih keras. Harimau putih menatap mereka, lalu menggeram panjang. Getarannya membuat burung-burung malam terbang panik, membuat tanah di sekitar mereka bergetar halus. Kakek Amin memandang dari atas akar beringin. Dadanya sesak oleh rasa campur aduk, bangga, takut, dan cemas. Ia tahu harimau itu belum pulih sepenuhnya. Luka di kakinya masih membatasi gerakannya. Tapi malam ini, ia memilih menghadapi manusia dengan sisa kekuatan yang ada. Dan kakek Amin tahu, dirinya tak bisa hanya diam. Ia turun perlahan, meski Udin menahannya. "Kakek, jangan. Mereka akan membunuhmu." Tapi kakek menggeleng. "Kalau aku tidak turun, ia akan sendirian." Kakek menapaki tanah yang masih basah, langkahnya goyah namun pasti. Saat ia mendekat, harimau itu menoleh, mata beningnya menatap seolah meminta keyakinan. Kakek mendekat, berdiri di samping tubuh raksasa itu, menatap rombongan yang kini terpecah antara takut dan tamak. "Pergilah." Suara kakek serak namun jelas. "Hutan ini bukan milik kalian. Harimau ini bukan harta dagangan. Kalau kalian tetap memaksa, kalian akan berhadapan dengan rimba yang kalian hina." Sarman maju setapak, mencoba menutupi rasa takut dengan teriakannya. "Kau pikir hewan itu bisa melindungimu? Sekali aku lempar tombak, kalian berdua tamat." Tangannya sudah mengangkat tombak, siap dilempar. Tapi sebelum sempat terayun penuh, harimau menerkam tanah di depannya,
cakarnya menancap hanya sejengkal dari kaki Sarman. Tanah terbelah, debu memercik ke wajah. Tombak terlepas, jatuh dengan bunyi patah di batu. Sarman jatuh terduduk, tubuhnya gemetar tanpa kendali. Johar berteriak panik, mencoba melarikan diri. Tapi justru langkahnya terpeleset lumpur, tubuhnya terperosok ke parit kecil yang dipenuhi air keruh. Ia menjerit minta tolong, tapi tak ada yang berani mendekat. Bahar hanya berdiri, tatapannya dingin. Baginya, 1 atau 2 orang hilang bukan masalah, selama tujuan besarnya tercapai. Cukup, seru Bahar akhirnya, suaranya dalam. Ia melangkah maju, menatap kakek Amin dan harimau putih bergantian. Kalau memang kau mau melindungi hewan ini, Amin, maka kau juga siap mati bersamanya. Karena malam ini, salah satu dari kita tidak akan pulang. Hening sejenak. Hanya suara gemuruh longsoran kecil yang masih berjatuhan. Kakek Amin menatap Bahar dengan sorot mata tajam. Ia tahu, inilah titik yang akan menentukan segalanya. Harimau di sampingnya menggeram pelan, seakan merasakan bahwa pertarungan belum selesai. Udin dari atas akar beringin berteriak, "Hentikan, Bahar! Ini gila! Hutan ini bukan milikmu." Tapi suaranya tenggelam oleh derap kaki manusia yang kembali mendekat, dipacu perintah Bahar. Mereka mengangkat obor, tombak, dan jaring. Meski takut, ketamakan membuat mereka tetap maju. Kakek Amin mengangkat tongkatnya yang patah. Ia berdiri di depan harimau putih, tubuhnya rentan namun matanya membara. "Kalau kalian ingin melewati hewan ini," katanya pelan tapi tegas, "kalian harus melewati aku dulu." Dan pada saat itu, kilatan api dari obor memantul di mata Bahar. Wajahnya membeku, lalu tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip luka. "Kalau begitu," katanya dingin, "malam ini darahmu yang akan jadi peringatan." Suasana kembali tegang. Harimau merendahkan tubuhnya, siap menerkam. Kakek mengencangkan genggamannya, meski tangan tuanya berdarah. Bahar mengangkat parang. Dan dalam hening itu, rimba seakan menahan napas, menunggu siapa yang lebih dulu melepaskan takdirnya. Udara malam menjadi begitu pekat, seolah hutan sendiri menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Obor-obor di tangan para lelaki desa berkobar, bayangannya menari liar di batang pohon, melukis wajah-wajah penuh ambisi dan ketakutan. Di tengah lingkaran api itu, kakek Amin berdiri dengan tongkat patahnya, sementara harimau putih merendahkan tubuhnya, siap menerkam siapapun yang mendekat. Bahar maju perlahan, parang besar di tangannya berkilat di sinari api. Senyumnya tipis, bukan senyum hangat, melainkan senyum orang yang terbiasa meremehkan nyawa. "Amin," katanya dengan nada datar, "malam ini kau sudah memilih jalanmu. Kau berdiri bersama binatang itu, melawan manusia. Maka kau akan binasa bersamanya." Kakek Amin menegakkan tubuhnya, meski napasnya berat. Wajah tuanya keras, matanya berkilat oleh tekad yang lebih tajam daripada besi. "Aku berdiri bersama rimba. Aku berdiri bersama makhluk ciptaan Allah yang kalian hianati. Dan aku akan jatuh bersama kehormatan, bukan bersama ketamakan." Suara itu menggema, memecah keheningan. Sesaat semua orang terdiam, seakan kata-kata seorang tua itu merobek nurani yang lama mereka bungkam. Namun keheningan itu tak bertahan lama. Johar, yang sudah kalap, melemparkan tombak pendek ke arah kakek. Namun, sebelum tombak itu mengenai sasaran, tubuh harimau putih melompat, cakarnya menyapu udara, menghantam tombak hingga patah. Potongan kayu melesat jauh, jatuh ke lumpur. Raungan harimau menggelegar,
membuat lutut sebagian lelaki gemetar. Sekarang! Bahar berteriak. Serentak, jaring-jaring dilemparkan. 2 lembar jaring baja melayang ke udara, menutup jalur gerak. Harimau menerjang ke kiri, tubuhnya besar namun lincah, gigi dan cakarnya merobek jaring pertama. Tapi jaring kedua menjerat kaki belakangnya. Harimau meraung, mengguncang tanah, mencoba melepaskan diri, namun baja itu terlalu kuat. Kakek Amin berlari ke arah jerat itu, dengan tangan tuanya menarik simpul. Baja itu menggigit telapak tangannya, darah menetes, tapi ia tak peduli. Lepaskan dia, teriaknya. Bahar mendekat, parang terangkat tinggi, siap menebas kakek. Dan saat parang itu hampir meluncur, sebuah batu besar melayang, menghantam tanah di depan Bahar. Bahar terhenti sejenak, menoleh ke arah asal lemparan. Di sana berdiri Udin, wajahnya pucat tapi matanya penuh keberanian. "Cukup, Bahar," teriaknya. "Aku tak akan biarkan kau bunuh dia. Kau sudah melampaui batas." Rombongan terbelalak. Seorang anak muda, yang selama ini ikut mereka, kini berbalik menentang. Bahar mendengus, pengkhianat. Tangannya bergetar menahan amarah. Kesempatan itu dimanfaatkan kakek Amin. Dengan sisa tenaga, ia merobek simpul jerat. Harimau meraung keras, lalu dengan hentakan terakhir, ia membebaskan diri. Jaring baja terlepas, mencambuk wajah Johar hingga berdarah. Jeritnya pecah, ia terhuyung jatuh ke tanah. Harimau putih berdiri kembali, tubuhnya bergetar penuh amarah. Matanya menatap lurus pada Bahar. Raungan panjang keluar dari tenggorokannya, raungan yang membuat seluruh rombongan kecut hati. Sarman mundur, obornya jatuh. Lelaki lain ikut mundur, ketakutan mengalahkan keserakahan. Namun Bahar tidak mundur. Ia melangkah maju, parang masih terangkat. "Kau pikir aku takut? Aku sudah menaklukkan lebih banyak dari sekadar hewan," teriaknya. Tapi sebelum ia sempat menyerang, harimau melesat. Tubuh raksasa itu menghantam Bahar, menjatuhkannya ke tanah. Parang terlepas, melayang ke lumpur. Bahar menjerit, cakarnya hanya sejengkal dari dadanya. Kakek Amin berdiri terpaku. Ia tahu harimau itu bisa menghabisi Bahar saat itu juga. Tapi ia juga tahu, darah manusia di tangan harimau hanya akan membawa malapetaka lebih besar. Ia mendekat perlahan, mengangkat tangannya. "Cukup," katanya pelan. "Jangan kotori kehormatanmu dengan darah mereka. Kau lebih mulia daripada ketamakan ini." Harimau menoleh, mata beningnya menatap kakek. Sesaat, dunia terasa sunyi. Lalu, perlahan, harimau mundur. Ia melepaskan Bahar, berdiri tegak, lalu mengaum panjang ke langit, seakan menandai bahwa malam ini hutan masih memiliki suara. Bahar terengah di tanah, wajahnya pucat dan kotor oleh lumpur. Ia menatap kakek Amin dengan sorot penuh dendam. "Ini belum selesai," katanya lirih. "Kau akan menyesal telah melawan aku." Namun kakek hanya menatapnya dingin. Yang akan menyesal adalah mereka yang berkhianat pada Rimba. Dan Rimba selalu tahu cara membalas. Di sekeliling mereka, rombongan tercerai-berai. Ada yang kabur ke hutan, ada yang menolong Johar yang pingsan, ada yang hanya berdiri kaku ketakutan. Udin mendekat ke kakek, memegangi lengannya yang berlumuran darah. "Kakek, kau terluka parah." Kakek Amin tersenyum tipis, meski wajahnya pucat. "Luka ini ringan, Nak. Yang berat adalah luka di hati mereka yang memilih serakah. Itu luka yang tak akan pernah sembuh."
Harimau putih berdiri di samping mereka, tubuhnya menjulang, bulunya basah diterpa embun malam. Ia menatap jauh ke dalam kegelapan, seakan tahu bahwa bahaya belum berakhir. Malam itu, mereka hanya memenangkan satu pertempuran kecil. Perang yang sesungguhnya masih menunggu, bersama rahasia besar yang disembunyikan Gunung Lesar. Kabut pagi turun perlahan di lereng Gunung Lesar. Embun menetes dari ujung daun, menggantung seperti butiran kaca yang rapuh. Kakek Amin duduk bersandar pada batang kayu, lengan tuanya terbalut kain lusuh yang sudah merah oleh darah kering. Udin sibuk mencari dedaunan obat untuk menahan luka, sementara harimau putih berbaring tak jauh, matanya terpejam, napasnya berat, namun tubuhnya tetap tegap bagai penjaga rimba. Kakek menghela napas panjang. Udin, suaranya serak, kau pasti bertanya-tanya mengapa aku begitu keras mempertahankan hewan ini, meski semua orang menuduhku gila. Udin menatap kakek, lalu mengangguk. Aku tahu kakek baik, tapi mereka semua menyebut kakek sudah bersekutu dengan makhluk gaib. Mereka tidak mengerti. Bahkan aku pun belum sepenuhnya paham. Kakek tersenyum getir. Ia memandang ke arah hutan, matanya menerawang jauh, seolah melihat bayangan masa lalu. Puluhan tahun lalu, saat aku masih muda, aku pernah kehilangan sesuatu yang lebih besar daripada apapun. Waktu itu istriku sedang mengandung. Kami hidup sederhana, tapi bahagia. Suatu malam, sekelompok pemburu datang. Mereka menyeretku untuk menunjukkan jalan ke sarang harimau. Aku menolak. Mereka marah, lalu memukuliku sampai babak belur. Saat aku kembali, rumahku terbakar. Istriku dan anak yang belum lahir tak sempat ku selamatkan. Udin terdiam, wajahnya kaku. Kakek. Allah. Kakek menghela napas gemetar, matanya basah. Sejak hari itu, aku hidup dalam penyesalan. Aku menyalahkan diriku sendiri. Andai aku bisa melawan mereka saat itu, mungkin keluargaku masih ada. Itulah mengapa ketika aku menemukan harimau putih ini, aku merasa Allah memberi kesempatan kedua. Aku tidak bisa menyelamatkan keluargaku, tapi aku bisa menyelamatkan makhluk ini. Dan aku bersumpah, aku tidak akan biarkan siapapun menyentuhnya. Udin menunduk. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia melihat kakek Amin bukan sekadar orang tua keras kepala, melainkan seorang manusia yang menanggung luka batin seumur hidup. Harimau putih membuka mata perlahan, menatap kakek dengan sorot yang lembut. Seolah ia memahami setiap kata yang baru saja terucap. Ia bangkit, berjalan mendekat, lalu menundukkan kepalanya di samping kakek. Sebuah isyarat diam, seakan ia menyerahkan hidupnya sepenuhnya pada manusia renta itu. Namun kedamaian itu hanya bertahan sekejap. Dari kejauhan, suara gonggongan anjing hutan terdengar, diikuti dengan bunyi logam beradu. Kakek Amin dan Udin saling berpandangan. Mereka kembali, bisik Udin dengan wajah pucat. Kakek mengangguk pelan. Bahar tak akan berhenti. Baginya, hewan ini bukan makhluk, tapi emas berjalan. Suara langkah kaki semakin mendekat. Dari sela kabut, terlihat bayangan puluhan orang, kali ini lebih terorganisir. Mereka membawa tombak panjang, jaring yang lebih tebal, bahkan ada yang memikul peti besi yang tampak berat. Bahar berjalan paling depan, wajahnya keras, luka gores di pipinya masih merah. Ia menunjuk ke arah kakek Amin dan harimau. Tangkap mereka. Jangan biarkan lolos kali ini. Sorak menggema, anjing-anjing dibiarkan berlari lebih dulu. Mereka menggonggong liar, mendekati harimau. Hewan itu bangkit, bulunya berdiri,
raungannya memecah udara. Dalam sekejap, 2 ekor anjing terpelanting, cakar harimau merobek tanah di sekitarnya. Tapi jumlah mereka banyak, semakin lama semakin menekan. Udin menarik kakek. Kita harus pergi, Kek. Kalau tetap di sini, mereka akan mengepung kita. Kakek mengangguk, meski napasnya berat. Ayo, ke jalur atas. Di sana ada gua tua, tempatku pernah bersembunyi dulu. Mereka berlari, harimau putih mengawal di belakang, menahan serangan anjing yang terus mengejar. Nafas kakek terengah, kakinya gemetar, tapi ia memaksa tubuhnya untuk tetap melangkah. Di belakang, suara Bahar menggema, kejar. Jangan biarkan mereka lari ke gua. Di sana jalannya buntu. Udin menoleh, wajahnya cemas. Benarkah, Kek? Jalannya buntu? Kakek menggeleng pelan, senyum samar di bibirnya. Itu yang mereka pikirkan. Tapi gua itu punya jalan rahasia. Dulu aku menemukannya saat bersembunyi dari pemburu. Mereka tidak tahu. Mereka terus mendaki, kabut semakin tebal, udara makin dingin. Akhirnya, sebuah celah besar di tebing terlihat. Mulut gua menganga gelap, seperti rahang raksasa. Mereka masuk dengan tergesa, harimau putih mengikuti. Di dalam, udara lembab, suara tetesan air bergema. Kakek menghela napas lega. Kita aman, untuk sementara. Namun sebelum kata itu selesai, sebuah suara berat terdengar dari luar. Bahar dan orang-orangnya sudah tiba. Obor-obor mereka menyorot masuk, bayangan bergoyang di dinding gua. Bahar tertawa kecil. Kau pikir bisa lari, Amin? Aku sudah tahu gua ini sejak lama. Dan kali ini, tidak ada tempat untukmu bersembunyi. Udin menatap kakek dengan wajah tegang. Kakek, bagaimana? Kakek Amin menutup mata sejenak, lalu membuka dengan sorot tajam. Kalau begitu, inilah saatnya. Kita hadapi mereka. Sampai akhir. Harimau putih menggeram rendah, berdiri di depan kakek dan Udin, matanya menyala dalam kegelapan gua. Di luar, suara langkah kaki semakin dekat, jaring dan senjata siap dilemparkan. Dan malam itu, di dalam gua tua, pertarungan antara keserakahan manusia dan kesetiaan seekor harimau putih akan mencapai titik yang tak pernah dibayangkan siapapun. Gema langkah kaki puluhan orang mengguncang rongga gua. Obor-obor mereka menyala, lidah api melambai, bayangannya bergerak liar di dinding batu basah. Kakek Amin berdiri di tengah kegelapan, tubuhnya ringkih, tongkat patah masih di genggaman, sementara harimau putih berdiri di depannya, bulunya berkilat diterpa cahaya obor, matanya menyala penuh amarah sekaligus kesetiaan. Bahar melangkah masuk paling depan. Wajahnya dipenuhi guratan dendam. Luka di pipinya belum sembuh, namun sorot matanya lebih tajam daripada parang di tangannya. Akhirnya kau terjebak juga, Amin. Tidak ada jalan keluar. Malam ini, semua akan selesai. Kakek Amin menatapnya, wajahnya pucat namun matanya teguh. Yang akan selesai malam ini bukan aku, Bahar, melainkan keserakahanmu. Bahar tertawa, suara dingin yang bergema di gua. Kau masih bisa bicara tentang kehormatan, padahal kau hanya lelaki tua yang sendirian. Apa kau pikir hewan itu bisa menyelamatkanmu? Kau akan mati sia-sia. Sebelum kata itu selesai, raungan panjang menggema, memenuhi setiap celah gua. Harimau putih melompat, tubuhnya bagai kilat putih yang menerjang barisan depan. Dua lelaki terpelanting, jaring mereka hancur. Anjing-anjing yang dilepaskan menggonggong histeris,
sebagian lari ketakutan. Batu-batu kecil berjatuhan dari langit-langit gua akibat getaran raungan itu. Pertarungan meledak. Tombak melayang, jaring dilempar, parang berkilat. Udin berusaha menahan satu orang yang hendak menusuk kakek, tubuh mudanya dipukul, namun ia bertahan. Darah menetes dari pelipisnya, tapi matanya tetap teguh. "Aku tidak akan biarkan kalian menyentuh dia," teriaknya. Kakek Amin berlari ke arah harimau, meski langkahnya goyah. Ia mencoba menahan jaring yang hampir menjerat leher hewan itu. Baja tajam menyayat telapak tangannya, darah membasahi batu. Namun ia tetap menarik, berteriak dengan segenap sisa tenaga, "Larilah, anakku! Larilah kembali ke rimba!" Harimau putih menoleh, tatapan matanya basah, seolah mengerti. Ia meraung, lalu dengan kekuatan terakhir, menghantam barisan manusia, tubuhnya menyapu tanah, menyingkirkan mereka satu persatu. Bahar maju dengan parang, menebas ke arah leher harimau. Tapi kakek Amin berdiri di antara mereka, menahan dengan tubuhnya sendiri. Parang itu menembus dada renta kakek Amin. Wajahnya meringis, darah segar memercik membasahi tanah gua. Bahar tertegun sesaat, lalu tersenyum puas. "Kau memilih mati untuk binatang." Namun sebelum ia sempat menarik parangnya kembali, harimau putih mengaum, tubuhnya melesat, mencakar Bahar dengan kekuatan penuh. Bahar terpelanting, tubuhnya menghantam dinding batu, obornya padam. Jeritnya menggema lalu terhenti dalam kegelapan. Orang-orang panik, sebagian kabur, sebagian jatuh tersungkur. Gua bergetar, bebatuan runtuh. Harimau putih berdiri di samping kakek Amin yang sudah terbaring, tubuhnya berlumur darah. Ia merunduk, menjilat wajah kakek dengan lembut, seolah berpamitan. Kakek Amin tersenyum samar. Tangannya yang gemetar menyentuh kepala harimau. "Aku tidak bisa menyelamatkan keluargaku dulu, tapi kali ini aku berhasil menyelamatkanmu. Pergilah, jaga rimba ini. Aku akan tenang di sisi Allah." Matanya perlahan terpejam. Napasnya melemah, lalu berhenti. Tubuh renta itu akhirnya diam untuk selamanya, dengan senyum yang masih tergurat di bibirnya. Harimau putih meraung panjang, raungan yang menggetarkan seluruh gua. Orang-orang yang tersisa lari terbirit-birit, sebagian jatuh tergelincir. Udin berlutut di samping jenazah kakek, air matanya jatuh deras. "Kakek, pengorbananmu tidak akan kulupakan." Harimau putih berdiri tegak. Ia menatap sekali lagi pada tubuh kakek, lalu berbalik, melangkah keluar gua. Kabut menelan sosok raksasa itu, bulunya memudar di telan rimba. Raungan terakhirnya menggema jauh, meninggalkan pesan yang tak akan pernah dilupakan, bahwa hutan memiliki penjaganya sendiri, dan keserakahan manusia hanya akan membawa kehancuran. Sejak malam itu, desa selalu diliputi cerita tentang kakek Amin dan harimau putih. Orang-orang menyebut raungan di malam sunyi sebagai tanda roh kakek masih menjaga rimba. Bahar tidak pernah ditemukan, tubuhnya hilang entah kemana. Dan mereka yang serakah satu persatu mendapat balasan, hidupnya hancur, keluarganya tercerai. Udin tumbuh menjadi saksi hidup, menjaga kisah itu, mengingatkan setiap orang bahwa apa yang terjadi di Gunung Leser bukan sekadar cerita, melainkan peringatan. Rimba menyimpan rahasia, dan rahasia itu telah menelan satu jiwa mulia yang mengorbankan dirinya. Tapi dari pengorbanan itu lahirlah pesan abadi, bahwa kasih sayang dan keberanian akan selalu lebih kuat daripada ketamakan. Dan sampai hari ini, ketika kabut turun di kaki Gunung Leser, raungan panjang kadang terdengar, membawa bulu kuduk merinding, seakan kakek Amin dan harimau putih masih menjaga hutan bersama-sama.